Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Nopitasari, Program Studi Teknik Industri, kelas TI 22C. Selamat pagi teman-teman semuanya dan Ibu dosen pengampu mata kuliah Logistik dan Manajemen Rantai Pasok. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil studi kasus tentang supply chain management atau manajemen rantai pasok di PT Indofood. Nah, sebelum lebih lanjut, saya akan menjelaskan bahwa penelitian ini diambil dari jurnal karya Desta Agustina eh, pada tahun 2017, yang dimana ini membahas bagaimana Indofood mengelola logistik, gudang, dan juga pengendalian persediaan supaya operasionalnya itu tetap efisien. Nah, jurnal yang saya ambil berjudul Pengaruh Inventory Turnover terhadap Return on Asset pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk pada tahun 2011 sampai 2015. Oke, di sini apa sih bagaimana bentuk logistik dan supply chain management pada PT tersebut? Pertama, dari sisi logistik dan SCM di Indofood ini punya sistem yang terintegrasi banget gitu, dari hulu sampai ke hilir. Mulai dari pengadaan bahan baku, kemudian ada proses produksi, distribusi produk, kemudian ada sistem pengawasan. Nah, pengadaan bahan baku ini seperti gandum, minyak sawit, sebagian besar ini eh, dari pemasok lokal dan impor. Kemudian untuk proses produksinya itu dilakukan di berbagai pabrik besar yang dimana menghasilkan produk seperti Indomie, Popmie, dan juga snack-snack lainnya. Lalu produk didistribusikan ke gudang pusat, diteruskan ke gudang regional, dan akhirnya ke distributor di seluruh Indonesia. Semua ini, semua ini dikontrol lewat sistem informasi perancangan perencanaan semuanya ini sangat terkontrol. Jadi arus bahan dan barang ini bisa efisien dan terkoordinasi antar bagiannya itu tetap jalan ya. Ini ada sedikit gambar yang mungkin bisa menggambarkan semuanya. Yang kedua, bagaimana sih warehouse manajemennya di PT Indofood ini? Jadi untuk manajemen gudang PT Indofood ini juga punya peran penting gitu dalam menjaga kelancaran rantai pasok. Di PT Indofood ini yang saya baca, Indofood ini menerapkan sistem FIFO atau first in first out ya. Jadi barang yang masuk lebih dulu juga keluar duluan. Ini penting biar kualitas produk tetap terjaga gitu. Mereka juga rutin mengawasi stok bahan baku dan produk jadi. Kemudian mereka juga rutin melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas. Kemudian juga mereka mencatat stok secara teratur biar nggak terjadinya overstock atau stock out. Jadi hasil selama 2011 sampai 2015 ini efisiensi produksi dan distribusi mereka itu tetap stabil. Nah, mungkin ini gambaran untuk grafiknya ya. Jadi selama periode 2011 sampai 2015 ini berhasil eh, menjaga stabilitas efisien produksi dan distribusi secara konsisten gitu. Kemudian eh, bagaimana sih inventory manajemen dan pengendalian stoknya? Dari data jurnal Indofood ini menunjukkan bahwa tingkat perputaran persediaan atau inventory turnover yang cukup tinggi dan fluktuatif ya, antara 3 sampai 12 kali per tahun gitu. Artinya perusahaan ini bisa muterin stok dengan cepat, nggak menumpuk, tapi juga mereka nggak sampai kekurangan barang. Nah, ini ada contoh beberapa data
Di tabel ini terlihat misalnya di tahun 2013 dan 2015 turnovernya sempat naik ke 12 kali yang menunjukkan perputaran stok ini sangat lancar ya. Kemudian, nah, peneliti juga ngelakuin analisis regresi dan eh, mendapatkan hasil. Sebelum ke sana, saya akan sedikit menjelaskan mengenai inventory turnover ya, atau juga bisa dibilang penjualan atau persediaan. Semakin besar angka turnover, artinya barang Indofood ini cepat terjual dan juga stoknya berputar lebih sering. Contoh, pada tahun 2011, kuartal 1 ini 3 kali. Artinya stok berputar 3 kali selama 3 bulan pertama. Kemudian di tahun 2015, kuartal 4 ini ada 12 kali. Artinya stok Indofood berputar 12 kali setahun. Selama 2011 sampai 2015, Indofood ini semakin baik dalam mengelola stok ya. Perputaran meningkat dari angka 3 kali menjadi 12 kali. Berarti sistem logistik dan manajemen gudangnya bisa dibilang efisien dan cepat. Kemudian untuk tabel sebelah kanan yaitu ROA ya, Return on Asset, yang dimana di sini menunjukkan bahwa seberapa besar keuntungan laba bersih yang diperoleh oleh dari total aset perusahaan. Contoh, pada tahun 2011, triwulan 1, laba bersihnya 436,438 rupiah. Total asetnya 14.070.905 rupiah. Kemudian sampai 2015 itu ada di angka 2.923.148 rupiah. Total asetnya itu 26.560.654 rupiah. Nah, artinya ROA ini atau laba bersih ya. ROA itu sama dengan berarti laba bersih dibagi total aset, kemudian dikali 100%. Ini mengukur bahwa efisiensi perusahaan dalam menggunakan asetnya itu untuk menghasilkan laba. Nah, semakin tinggi ROA, semakin efisien juga Indofood ini menggunakan aset seperti mesin, pabrik, kemudian kendaraan, dan lain-lain untuk menghasilkan keuntungan. Nah, kesimpulannya itu eh, nilai ROA Indofood ini berfluktuasi tapi cenderung naik dari 3% ke 11%. Nah, ini menunjukkan bahwa semakin cepat perputaran stok atau inventory turnover, maka semakin besar laba yang diperoleh. Nah, kemudian ini membandingkan inventory turnover dan return on asset. Hubungan antara dua tabel ini eh, apa sih? Jadi mungkin hubungan positif ini menunjukkan bahwa semakin efisien manajemen persediaan atau SCM dan warehouse gitu, maka kinerja apa keuangan perusahaan ikut membaik juga atau bisa dibilang ROA-nya naik. Nah, ini ada regresi sederhana yang dimana data ini dari jurnal juga. Ujar regresi linear sederhana hasil output dari SPSS. Jadi maka persamaan regresi linear sederhana ini adalah Y1,360. Kemudian di tabel sebelah kanan ada koefisien determinasi. Koefisien determinasi ini menunjukkan
R2 sebesar 0,95 atau 93,5% variabel inventory turnover mempengaruhi ROA dan kemungkinan 6,5% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak dianalisis pada penelitian ini. Nah, di sini juga ada uji T atau uji parsial ya. Ini juga sama, saya ambil dari data jurnal yang saya ambil gitu. Nah, berdasarkan pada tabel sebelah kanan, hasil output SPSS ini eh, nilai uji hipotesis sebesar 0,000 yang menunjukkan dari taraf signifikan 0,05 atau 0,00 kurang dari 0,05, maka secara parsial ada pengaruh signifikan antara inventory turnover terhadap ROA yang artinya HA dalam penelitian ini diterima dan HO ditolak. Nilai T dihitung pada variabel inventory turnover sebesar 16,35, sedangkan nilai T tabel yang diperoleh dengan A sama dengan 0,05 sebesar 1.724. Artinya nilai T ini hitung lebih dari tabel eh, T tabel yaitu 16,035. Jadi 1.724. Maka hipotesis yang dirumuskan bahwa HO ini ditolak dan HA diterima. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara inventory turnover terhadap ROA. Ini yang terakhir yaitu ada bagaimana sih storage dan layout warehouse ya. Dari sisi penyimpanan, Indofood ini punya layout gudang yang mungkin bisa dibilang linear, artinya alurnya satu arah. Mulai dari penerimaan barang, kemudian storage atau penyimpanan, terus ada pengambilan, lalu ada pengiriman. Nah, gudang, bahan baku dan produk jadi dipisah, disusun berdasarkan jenis eh, dan tanggal masuk gitu. Buat ini sebenarnya untuk mendukung sistem FIFO. Mereka juga rajin ngelakuin pemeriksaan dan pengawasan gitu secara berkala biar gak ada barang barang rusak atau kualitasnya menurun. Nah, dari hasil penelitian kita bisa simpulkan bahwa pertama, inventory turnover di PT Indofood ini sangat tinggi, yang dimana bisa dibilang manajemen persediaannya yang efisien ya. Yang kedua, ada hubungan positif dan signifikan antara inventory dan inventory turnover dan ROA. Kemudian sistem logistik, kemudian SCM dan warehouse manajemennya juga Indofood ini saling mendukung buat jaga kinerja ya keuangan dan juga operasional perusahaan. Intinya, strategi SCM atau supply chain management ini yang bagus bukan cuma soal alur barang, tapi juga bisa berpengaruh langsung gitu ke keuntungan perusahaan. Jadi dari studi kasus ini kita bisa belajar bahwa eh, manajemen rantai pasok itu bukan sekedar sekedar gudang dan pengiriman, tapi juga eh, soal bagaimana setiap bagian dari pemasok sampai distributor bisa kerja bareng secara efisien buat hasil akhir yang maksimal. Itu saja hasil dari studi kasus yang saya dapat. Kurang dan lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.